Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi tentang menghindari dosa besar. Indikator memperjelas dampak buruk dan pentingnya menghindari perbuatan dosa-dosa besar. Membiasakan sikap takwa, tanggung jawab, dan beramar ma'ruf nahi mungkar sebagai cerminan menghindari dosa besar. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian perilaku dosa besar. Yang terakhir, merumuskan hasil analisis tentang perilaku dan dampak negatif serta upaya-upaya menghindari dosa besar. Langsung saja, dosa besar. Membunuh atau perilaku membunuh sangat dilarang dalam Islam dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Efek pembunuhan itu berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam kesumat antara keluarga terbunuh dengan keluarga pembunuh itu sendiri. Dampak negatif membunuh. Bagi perilaku pembunuhan, setiap ketentuan agama yang dilanggar maka akan memunculkan konsekuensi, baik konsekuensi hukum ataupun konsekuensi psikologis. Hukumannya sudah ditentukan dalam ketentuan-ketentuan hukum agama dan negara. Dari aspek psikologis, orang yang melakukan pembunuhan akan merasakan ketidaktenangan jiwa dalam seumur hidupnya. Lalu bagi keluarga korban dan masyarakat, pembunuhan merupakan kejahatan agama dan kemanusiaan. Dampak pembunuhan tidak hanya dirasakan oleh keluarga korban tetapi juga masyarakat. Dalam kasus-kasus tertentu, pembunuhan yang disaksikan oleh anak kecil maka akan menyebabkan trauma yang mendalam bagi anak tersebut. Lalu yang kedua, liwat. Istilah liwat digunakan untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan cara memasukkan alat kelaminnya pada dubur laki-laki yang lain. Perilaku liwat tidak pernah dikenal bangsa Arab, bukan hanya di masa Nabi Lut, tapi juga di masa sahabat sampai di masa tabi'in, yakni masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Dampak negatif liwat dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas, lalu dilaknat oleh Allah. Dan yang terakhir, daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Kalau zina akan berdampak kepada rusaknya nasab dan hilangnya keharmonisan keluarga, namun liwat akan lebih berbahaya daripada zina karena mengancam keberlangsungan spesies manusia. Yang ketiga, LGBT. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender. LGBT merupakan perilaku seks menyimpang, bertentangan dengan hukum Islam dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. Fenomena LGBT telah menjadi wabah baru, termasuk di Indonesia. Dalam pandangan Islam, LGBT merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena sudah menyalahi fitrah manusia, di mana perbuatan ini menjadi dosa besar, bahkan lebih besar dari perbuatan zina. Lesbian yaitu pasangan perempuan dengan perempuan, sedangkan gay yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki. Untuk biseksual yaitu orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan tertarik kepada kedua jenis kelamin, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Lalu transgender yaitu orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk pada saat lahir. Orang transgender kadang-kadang disebut transseksual jika menghendaki bantuan medis untuk merubah alat kelaminnya. Dampak negatif LGBT itu pelakunya akan dibinasakan oleh Allah. Yang kedua, LGBT menimbulkan penyakit.
Penyakit yang ditimbulkan oleh LGBT tidak hanya menyangkut pada penyakit jasmani, tapi juga penyakit kejiwaan. Di antara penyakit jasmani yang ditimbulkan dari LGBT adalah penyakit kelamin dan HIV atau AIDS. Lalu yang keempat, meminum homer. Minum homer secara bahasaan berarti menghalangi dan menutupi. Dinamakan demikian karena homer dapat menyelubungi dan menghalangi akal. Disebut homer karena mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Minuman keras terbuat dari anggur, tapi mencakup segala sesuatu yang memabukkan, apakah ia berbentuk minuman atau dalam bentuk lain seperti makanan, tablet, sigaret, cairan yang disuntikan. Dampak buruk mengkonsumsi homer. Yang pertama, melanggar larangan agama. Yang kedua, memicu perbuatan jahat lainnya. Yang ketiga, terlarang melakukan ibadah. Yang keempat, menimbulkan gangguan mental organik. Yang terakhir, mendapatkan sanksi. Lalu yang kelima, judi. Judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Unsur-unsur judi itu permainan, untung-untungan, dan ada taruhannya. Dampak negatif judi adalah kotoran manusia, bau busuk, dan menjijikkan. Yang kedua, judi adalah perbuatan setan. Yang ketiga, merujuk ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keempat, menghilangkan semangat untuk bekerja. Yang terakhir, melupakan zikrullah dan sholat, karena orang yang judi akan selalu merasa tidak puas terhadap apa yang diperolehnya. Selanjutnya, mencuri. Mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Dampak negatif mencuri bagi pelakunya akan mengalami kegelisahan batin. Yang kedua, mendapat hukuman. Apabila tertangkap, seorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, mencemarkan nama baik. Yang keempat, merusak keimanan. Lalu, dampak negatif bagi korban. Yang pertama akan menimbulkan kerugian dan kekecewaan. Yang kedua, menimbulkan ketakutan. Yang ketiga, memunculkan hukum rimba. Perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai-nilai hukum. Apabila terus berlanjut, akan memunculkan hukum rimba di mata yang kuat akan memangsa yang lemah. Berikutnya, dosa besar yang berikutnya, durhaka kepada orang tua. Jasa kedua orang tua terhadap anak sangat besar, bahkan tidak dapat dinilai dengan apapun. Seorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan susah. Dia menyambung nyawa untuk melahirkan anaknya, kemudian memelihara dan menyusui dengan penuh kelelahan perjuangan. Demikian dengan seorang ayah, bekerja tanpa mengenal lelah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tidak heran jika keduanya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh sang anak. Bahkan perintah berbakti pada kedua orang tua tersebut disandingkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah. Bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua biasanya mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka seperti Yang kedua, bermuka masam dan cemberut pada orang tua. Yang ketiga, mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, memandang sinis pada orang tua. Yang kelima, malu menyebut mereka sebagai orang tua. Dampak negatif durhaka kepada orang tua, yang pertama dibenci oleh Allah. Yang kedua, disegerakan untuk mendapat azab di dunia.
Yang ketiga, terhalang masuk surga. Yang keempat, termasuk golongan orang yang hina. Berikutnya, meninggalkan sholat. Sholat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah 2 syahadat. Dampak negatif meninggalkan sholat akan menyebabkan kesesatan. Yang kedua, dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Yang ketiga, diancam masuk neraka. Berikutnya, dosa besar memakan harta anak yatim. Larangan memakan harta anak yatim sangat dikecam dalam Islam dan digolongkan ke dalam dosa besar. Di antara kewajiban wali terhadap anak yatim yang menjadi tanggungannya adalah mengurusnya dan mengurus hartanya dengan sebaik-baiknya. Ketika anak yatim itu telah dewasa dan mampu mengurus hartanya sendiri, hendaklah dia menyerahkan harta tersebut pada si yatim tadi. Dampak buruk memakan harta anak yatim. Yang pertama, diancam masuk neraka. B. Yang kedua, tergolong orang yang melakukan dosa besar. Yang terakhir, dosa besar korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption, dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Korupsi secara harfiah berarti busuk, rusak, suka memakai barang yang dipercayakan kepadanya. Bahayanya korupsi itu dapat menyebabkan kehinaan dan siksa api neraka. Yang kedua, menyengsarakan rakyat. Kepercayaan yang diamanatkan oleh rakyat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, tetapi dengan adanya korupsi, maka kehidupan rakyat akan menjadi tidak terurus dan menderita. Yang ketiga, terhalang masuk surga. Yang kedua, doanya tidak dikabulkan. Karena harta yang didapatkan dengan cara korupsi adalah haram, sehingga ia akan menjadi salah satu penyebab tidak terkabulnya doa.